Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sore ini kita bisa melanjutkan pelajaran ya, atau materi kita dalam pelajari fikih Syam. Ya, dan hari ini insya Allah pertemuan ketiga. Mudah-mudahan besok selesai kitab kecil ini yang akan kita baca ya. Baik, kemarin kita sampai di pertanyaan atau soal yang ke-14. Maka hari ini masuk pertanyaan yang ke-15 tentang ma hiya mufsidatu as-shaumi. Baik, hari ini yang bertugas baca berarti Pak Usman ya. Ya, kemarin sudah. Baik. Tafadhal Pak Usman, Iqra. Nah, bismillahirrahmanirrahim. As-su'alu 15. Nah, hiya mufsidatu shaumi. Ya. Apakah apa saja mufsidat, manfaat-manfaat? Enggak, mufsidat yang merusak. Oh, yang merusak ya. Apa saja yang membatalkan boleh? Apa saja yang membatalkan puasa? Ya. Al-jawabu lis-shaumi iddatu Ya. mufsidati Ustaz ya. Mufsidatin. Nah, Mufsidatin. Ya, jawabnya adalah di puasa itu ada beberapa yang bisa membatalkan. Nah. Awalan al-akalu wasyarabu. Al-aklu wasyurbu. Al-aklu wasyurbu. Amdan saja. Amdan ghairu nisyani. Ya, ghairu boleh atau ghairu nisyanin. Nisyanin. Wa qad ajma'u ala hadza ahli ilmi. Enggak, wa qad ajma'a fil madi. Oh, ajma'a ala hadza ahlul ilmi saja. Ya, betul. Fa'il, ahlu fa'il. Ahlul ilmi rahimahumullahu. Rahimah, fi'ilnya rahimah. Rahimah ya. Rahimahumullahu ta'ala. Qala ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyanu lakumul hayd. Yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajri. Ya. Lanjut. Wattadkhinu dakhilun fihi kama afti Ustaz. Kama afta bihadha syaikhu. Ya. Bihadha syaikhu Muhammad bin Utsaimin. Muhammad bin Utsaimin. Utsaimina Ustaz ya. Utsaimini ya. Utsaimina. Utsaimina. Rahimahullahu wa ghairuhu min ahlil ilmi. Mumtaz. Tarjim. Jadi pertama, ini yang berkaitan dengan yang merusak puasa, yang membatalkan puasa adalah makan dan minum tanpa karena lupa ya. Di luar lupa saja. Ghaironisan, makan dan minum amdan sengaja. Sengaja ya, amdan sengaja. Baik. Dan apa? Qad ajma'a dan keduanya sengaja ghaironisan tadi tidak lupa. Tidak lupa ya. Makan dan minum dengan sengaja, bukan karena lupa itu maksudnya. Okay. Lanjut. Dan sungguh berkumpul para ahli ilmu. Ajma'a artinya sepakat. Oh, sepakat. Ijma'. Dan sungguh sudah sepakat para ahli ilmu, semoga Allah merahmatinya, berkata Allah ala haza sepakat terhadap hal ini ya. Sepakat terhadap hal ini. Para ahli, semoga Allah para ahli ilmu, semoga Allah merahmatinya, begitu Ustaz ya. Betul. Mana dalilnya? Yang wakulu washrabu tadi. Firman Allah Ta'ala, dalil bahwasanya makan minum itu adalah yang membatalkan puasa. Mana dalilnya ini dia? Firman Allah Al-Baqarah
Wa kulu washrabu. Ya. Dan makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih. Ya. Ya, betul, benang putih dari kegelapan benang hitam. fajar ya. Oh, dari benang hitam. Minal fajri, dari subuh hari. Ya, yaitu ketika fajar. Wa tadkhinu dakhili. Wa tadkhinu apa? Memasuki. Apa maksud ayat ini, Pak Usman? Maksudnya batas waktu. Wajhul istidlal. Jadi dalam bab usul fikih nanti kalau ada dalil dari bagaimana cara mengambil hukum dari sebuah dalil. Tadi hukumnya kita dapat bahwasanya makan dan minum itu membatalkan puasa. Ini ijma. Dalilnya mana? Al-Quran ini Al-Baqarah. Nah, bagaimana cara pendalilan? Apa Usman jelaskan? Karena di sini ada perintah makan dan minum. Batas makan dan minum itu boleh sampai hanya fajar saja, waktu sampai subuh saja. Betul. Ya, jadi berarti setelah subuh nggak boleh lagi. Begitu kira-kira Ustaz ya? Betul. Jadi setelah subuh tidak boleh lagi. Berarti ini menandakan bahwasanya makan dan minum hanya dibolehkan sampai waktu fajar. Nah, ini mafhum mukhalifnya, ya. Mafhum mukhalafahnya berarti setelah fajar nggak boleh lagi makan minum. Di sini cara mengambil dalilnya. Jadi dari mafhum mukhalafah namanya. Mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Allah hanya bolehkan makan minum sampai fajar. Berarti lawannya, kesimpulannya setelah fajar berarti nggak boleh lagi. Makan. Nah, ini pendalilan. Baik. Dalil ini tidak menyebutkan mulai makan boleh, tidak ada Ustaz ya? Tidak ada. Misalnya habis maghribnya nggak disebut ya? Enggak. Enggak ya. Hanya batas akhir saja. Cuma habis maghrib itu bisa diambil dari lafaz al-khaitul abyad. Al-khaitul aswad. Benang hitam. Benang hitam itu maksudnya masuk malam. Malam ya. Nah, bisa ditafsirkan malam ya. Malam betul. Ya, kan sampai jelas benang putih dari benang hitam. Benang putih ini maksudnya sampai terang dari kegelapan. Nah. Dan tadkhin, berarti tadkhin. Masuk saja, memasuki ya tuh. Enggak, tadkhin. Tadkhin. Dari kata dukhon. Tadkhin ini merokok. Oh, iya. Rokok. Maklum, bukan perokok, jadi nggak tahu bahasa Arabnya rokok. Iya. Oh, perokok saja. Ya, merokok. Kan nanti kalau di bandara mamnu tadkhin. Nah, berarti merokok. Tadi. Dan merokok masuk dari apa-apa yang masuk kepadanya. Masuk kepadanya. Membatalkan. Oh, gitu. Bagaimana menfatwakan? Fatwa Ustaz ya. Ya, menfatwakan dengan hal ini. Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmatinya, dan yang lainnya. Nah, dari para ahli ilmu. Ini hampir sepakat semua ulama bahwa rokok juga membatalkan. Ya, kalaupun ada yang bilang dia tidak membatalkan, ini pendapatnya sangat lemah dan marjuh dan ditinggalkan. Yeah. Nah, ini hampir sepakat. Baik, maka kita dapat pembatal puasa yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Dan ini ijma ya. Jadi nanti insya Allah kita kumpulkan apa saja pembatal yang ijma. Ya, dan apa saja pembatal yang ada khilaf. Jazakallahu khair Pak Usman, tafadhol. Alhamdulillah. Man yukmil halaman 11. Eko Ustaz. Halaman 11 siapa? Eko. Pak Eko, nah, barakallahu fiik. Saat Eko sama Abu Naufa. Abu Naufa hadir? Saat Eko dulu atau tafadhol sambil nunggu saat Abu Naufa. Tafadhol saat Eko. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa misluhu idkhalu syai'un ilal jawfi. Idkhalu syai'in mudah pilih. Wa misluhu idkhalu syai'in ila jawfi an tariqil anfi. Ya. Kaqatratil anfi. Kaqatratil anfi. Ya. Wa bihadza afta Syekhani Abdul Aziz bin Ibnu Bazin. Ini badal. Abdul Aziz bin Bazin wa Muhammad
ibn Utsaimin Utsaiminah. Rahimahumallahu ta'ala. Ya. Di hadisi bin Sabratin marfu'an. Bahwa ini gair munsharif. Laqitu bin Sabrata. Laqitu bin Sabrata marfu'an. Ya. Wa bi'il ghafi fil intish. Enggak, ini fil amar. Wa balik fil istinsyaqi. Wabalik fil istinsyaki illa an takuna sha'iman. Rawahu Abu Dawudin wa Tirmidzi. Abu Dawud, Daud gair munsharif. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi Ya. wa Nasa'i. Ya. Wa sahihu wa Ini fil madi. sahihu Wa sahhahahu. wa sahhahahu at-Tirmidzi. Ya. Bihilafi qatratil aini fala tafturu. Fala tafturu atau fala tuftiru. Dan janganlah engkau. Ini lebih pas fala tuftir ya. Ya, Fala tuftiru. Kama afta bi hadha syaikhani Abdul Aziz bin Baz wa Muhammadun ibn Utsaimin rahimahumallahu ta'ala. Baik, barakallahu fiik, Sadeko. Terjim. Nah, misalnya masuknya sesuatu. Misalnya, gimana cara menerjemahkannya? Oh, contohnya. Bukan. Wa mithluhu serupa dengannya. Nah, misalnya serupa dengan hukum makan dan minum, ini maksudnya. Serupa dengan hukum makan dan minum, yaitu masuknya sesuatu dari rongga. Idkhal memasukkan. Oh ya. Memasukkan sesuatu ke rongga mulut dari jalan hidung, Ustaz. Dari jalan hidung. Nah. Seperti tetesan apa ini, Ustaz? Hidung. Tetesan hidung gitu. Alat buat apa namanya? Tetesan hidung ya? Buat mata kan itu kan ada ya? Obat mata kan ditetesin itu. Nah, hidung ada juga. Nah, ditetesin ke hidung. Nah, ini membatalkan. Kalau dia alat tetes hidung, maksudnya lewat hidung diteteskan, ini membatalkan. Wabihaza. Obat tetes hidung gitu ya, saya. Ya, obat tetes hidung. Nah, dan dengan ini telah berfatwa dua Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya. Dalilnya? Untuk dalilnya hadisi ya. Laqit bin Sabrata secara marfu. Ya, hadisnya marfu. Berarti langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak kecuali apabila kamu dalam keadaan berpuasa. Apa maksud istinsyak? Masukkan air ke dalam hidung. Betul. Betul. Ini hadis tentang wudu ya. Jadi Nabi SAW ketika mengajarkan tentang wudu, beliau perintahkan wabalik fil istinsyak. Engkau balik ini mubalaghah, maksudnya memang sempurnakan istinsyaknya sampai ke dalam hidung. Kecuali engkau dalam keadaan puasa. Maka dari sini ulama mengambil dalil berarti kalau puasa nggak boleh sampai istinsyaknya terlalu mubalaghah, terlalu berlebihan supaya nggak masuk air ke dalam jauh. Nah, di sini diambil dalil bahwasanya memasukkan sesuatu lewat hidung ini membatalkan puasa. Nah, hadis diriwayatkan oleh riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i. Dan disahihkan sudah. Ya. Disahihkan ya. Hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan berbeda dengan tetesan mata, maka jangan engkau berbuka, ya. Bukan. Fala tuftiru, berbeda dengan tetesan mata, maka dia tidak membatalkan.
Maksudnya, jadi kalau tetesannya lewat mata, obat mata, ini nggak membatalkan. Nah, jadi kalau hidung membatalkan, kalau mata enggak. Sebagaimana, lanjut. Sebagaimana telah difatwakan dengan ini dua Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini pendapat jumhur ya, hampir semua ulama sepakat, meskipun ada sebagian yang menyelisihi, masalah tetesan hidung dan mata dibedakan. Kalau hidung itu membatalkan, ya dalilnya dari ahli biologi juga mengatakan karena hidung itu punya saluran ke lambung ya, ke jauh. Beda dengan mata. Jadi kalau mata dia nggak punya saluran ke rongga. Meskipun ketika kita teteskan ke mata, kadang kita merasakan asar ya, bekasnya di tenggorokan, tapi hampir jumhur mengatakan ini tidak membatalkannya. Meskipun sebagian pendapat kedua, mata juga termasuk membatalkan. Tapi ini pendapat jumhur, hampir dibilang jumhur, untuk mata tidak membatalkan. Baik, barakallahu fiik Pak Eko. Siapa yang kedua? Bu Nova hadir? Bu Nova ya? Hadir Ustaz, tapi anak belum terlalu siap. Gimana Ustaz? Lanjut. Antum siap nggak siap baru siap. Siap Ustaz. Tolong dibantu Ustaz. Nah. Tanian Ustaz. Ya, berarti pembatal yang kedua berarti ya. Berarti pembatal pertama selesai, yaitu makan dan minum dengan yang mirip dengan makan dan minum. Baik. Masuk pembatal kedua, lanjut. Tanian. Kulu ma yakumu yakumu maqaman ya Ustaz. Maqamal akli wa syarbi fi tuku apa ini Ustaz? Fi taqwiyatil jasadi fahuwa muftirun. Nah, muftirun kal ibr apa? Ya, kal ibri. Ya. Kal ibri al-mugdiyati wa nahwiha kama afta bihada syaikhani Abdul Aziz ibnu Bazin wa Muhammadun ibnu Utsaimin rahimahumallahu ta'ala. Baik, mumtaz. Terjin. Yang kedua, setiap apa yang yakum di sini berdiri Ustaz? Enggak, menempati. Menempati tempat makan dan tempat makan dan minum. Apa maksudnya menempati tempat makan dan minum? Perut Ustaz. Oh, nah. Maksudnya semua yang menyerupai atau mirip makan dan minum. Oh, nah. Jadi miripnya dari sisi asarnya, pengaruhnya. Antum makan dan minum tuh pengaruhnya di mana? Di perut kan? Perut kenyang kayak gitu ya. Nah. Fi taqwiyatil jasad. Dalam takwiyat itu apa? Takwiyat dari kata qawi, menguatkan jasad. Oh, menguatkan. Nah, menguatkan jasad, maka ia membatalkan ya. Nah, maka dia juga membatalkan. Meskipun nggak lewat mulut, meskipun nggak lewat hidung, tapi dia kerjanya sama dengan makan dan minum. Yaitu fungsinya sama-sama memberi ketahanan dan kekuatan pada tubuh. Maka ini juga membatalkan. Dikasih contoh seperti apa? Kal ibril mugdiyah, apa artinya? La adri Ustaz. Ibir ini Pak Eko, Saya Eko tahu? Infus. Infus. Nah. Oh, nah Ustaz. Ibir ini dari kata jarum ya. Ini masuk nggak bisa infus, bisa jarum suntik, bisa juga ini. Al-mugdiyah artinya yang memberi gizi. Memberi gizi. Nah, berarti infus yang isinya apa? Zat-zat yang berisi makanan, ya. Wa nahwiha dan selainnya. Ya, dan yang mirip, yang serupa dengannya gitu ya.
Nah, jadi infus dan suntik yang isinya zat-zat makanan, sari-sari makanan ini membatalkan meskipun dia tidak lewat mulut. Nah, sebagaimana difatwakan oleh dua syekh, yakni Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad Utsaimin, semoga Allah merahmati keduanya. Oh, nah. Ya, berarti yang kedua ini yang membatalkan puasa adalah segala sesuatu yang mirip dengan makan dan minum dari sisi memberi kekuatan kepada jasad. Seperti suntik, infus, dan yang serupa dengannya. Lanjut, thalithan. Thalithan al-jima'u. Ya. Wa yakunu biilajil dzakari fil faraji. Fil farji ya. Fil farji, maksud. Wa hadza bi ajma'i ahlil ilmi rahimahumullahu ta'ala wa alaihi al-kafaratu. Ya. Wa hiya Itku. Wa hiya itku raqabatu. Salah. Mudhaf ilaih. Oh, raqabatin. Ya, itku raqabatin. Faman lam yajid. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'in. Ya, mutatabi'aini. Bi'aini. Faman lam yastata' fa it'am. Faman lam yastati fa it'am It'amu. Namsat. Fa it'amu sitaini sittina masakinan. Miskinan. Oh, miskinan. Ya, ini tamyiz ini, mufrad ya. Baik, tarjim. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah berhubungan badan. Ya. Yang menjadi yaitu dengan bentuknya yakunu, yaitu dengan cara. Oh iya, dengan cara masuknya kemaluan kemaluan ke dalam faraj. Kemaluan ya, Seth? Ya. Faraj itu kemaluan wanita, Seth? Ya. Kenapa ini ditulis? Ini menandakan bahwasanya yang dinamakan jima itu memang harus sampai ilaj. Ya, ilaj itu maksudnya penetrasi ya, Seth? Ya, meskipun sedikit. Karena kalau nggak masuk maka dia tidak dinamakan jima ya. Jima. Maka ini penting dibahas. Kenapa? Karena masih ada sebagian orang awam nggak paham tentang apa itu jima dan kapan dia mendapat kafarat yang besar, namanya kafarat mughallazah, nanti di bawah diterangkan. Baik, ini adalah lanjut. Yang demikian ini sudah menjadi ijma para ahli ilmu, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Dan padanya dikenakan kafarah. Ya. Kafaratnya apa? Wahia itku itu apa ya? Itku raqabah, memerdekakan budak, membebaskan budak. Oh, Ustaz. Dan kafarahnya adalah memerdekakan budak, dan yang tidak dapat melakukan tersebut maka berpuasa 2 bulan mutatabi'in. 2 bulan lamanya, Ustaz? Mutatabi'in berturut-turut. Oh, 2 jeda. Oh iya. Tabi ya, Ustaz. Ya. 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak bisa maka memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Nah, ini hukum jima ya. Jadi kalau dia melakukan jima di siang hari Ramadan, ini sepakat ulama ijma nih, sepakat maksudnya membatalkan puasa. Ya, dan dia dikenakan kafarat, dan ini kafaratnya mughallazah. Misalnya tidak ada kafarat seperti ini selain selain jima ya. Yaitu apa kafaratnya? Pertama, merekakan budak. Kalau sekarang mungkin tidak berlaku ya, tidak ada ya. Maka dia harus ngambil yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Dan ini sepakat ulama ini harus urutan ya. Jadi kalau nggak mampu pertama, baru kedua,
nggak mampu kedua, baru yang ketiga yaitu memberi makan 60 miskin. Jadi nggak boleh langsung, udah saya memberi makan 60 miskin, nggak. Jadi sepakat kalau dia mampu, dia kuat, dia sehat, wajib puasa 2 bulan berturut-turut ya, tanpa henti. Ini namanya kafarat mughallazah. Mughallazah itu memang berat ya kasusnya. Nah, ini kapan dikenakan kafarat ini? Ketika jima saja. Ya, dengan syarat-syaratnya ya. Jadi ada nanti di akhir ada disebutkan syaratnya. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan, kalau enggak masuk halaman 12. Ustaz, Afwan Ustaz, ini izin tanya Ustaz. Ya. Adakah penafsiran ulama tentang kenapa kalau jima tuh kafaratnya mughalladzah, Ustaz? Ya, kalau hikmahnya tentu bisa dicari ya. Pertama, ikram li syahril mubarak. Dalam bentuk memuliakan bulan yang mulia. Bentuk takrimnya itu harus tidak boleh melakukan hubungan suami istri ya. Ini menandakan bahwasanya hubungan suami istri di siang Ramadan itu memang pelanggaran yang sangat besar ya. Bahkan lebih besar daripada makan dan minum. Ya, makan dan minum antum kalau dilanggar, ya, sengaja maksudnya, itu nggak ada kafarat seperti ini. Ya, meskipun berdosa ya pasti, tapi dia tidak dikenakan kafarat. Ya, jadi di antara hikmahnya nanti bisa dicari lagi tambahannya, yaitu untuk bentuk pemuliaan terhadap bulan Ramadan. Ini puasa sunnah juga sama, Ustaz? Enggak, ini sepakat ulama hanya puasa Ramadan saja. Yang kena kafarat ya, hanya puasa Ramadan. Di luar Ramadan, baik dia sunat atau wajib, ini nggak ada kafarat. Jadi puasa nazar misalnya, puasa apalagi yang puasa qadha, nah, ini nggak dia berdosa kalau puasa qadha misalnya dia wajib kan, lalu dia langgar, dia Ramadan gitu. Tapi dia tidak dikenakan kafarat. Saya tanya Qadha Pak Yai. puasa Ramadan juga enggak, Ustaz ya? Gimana? Qadha puasa Ramadan. Ya, pokoknya di luar Ramadan ini nggak berlaku kafarat. Enggak ya? Saya tanya Pak Yai. Ya. Itu yang lewat hidung kalau seperti maksudnya untuk ngobatin inhaler, obat tetes hidung supaya pernapasan longgar. Itu yang bukan tetes kan ya? Tetes. Oh, tetes. Tetes, tapi tujuannya untuk melonggarkan saluran pernapasan hidung, bukan untuk mengenyangkan, bukan untuk kenikmatan juga, bukan. Iya, yang namanya masukkan ke hidung memang bukan buat mengenyangkan, Pak. Iya, makanya batal nggak tuh? Maksudnya untuk ngobatin, pengobatan. Iya, kalau lihat pendapat ulama batal, sama dengan infus, suntik. Ya kan? Kan ibaratnya mereka nggak ada niat buat ini, buat mengenyangkan, buat obat kan sebenarnya. Cuma karena di dalamnya ada zat-zat yang berkaitan dengan unsur-unsur makanan, dan dia ada saluran langsung ke lambung ya, ke jauh, maka pendapat membatalkan. Yang kedua, bulan Ramadan tidak sampai jima, cuma ciuman doang gimana? Enggak kena kafarat. Nah, untuk hukum ciuman ini ada bab tersendiri ya. Batal nggak puasanya? Kalau dia sampai keluar ini batal pasti. Tapi kalau dia bisa menahan dirinya, ini ulama mengatakan dia tidak apa-apa, ciuman ya. Tapi ini kembali kepada kekuatan masing-masing ya. Kalau dia lihat dia kuat menahan, ini boleh. Karena Nabi SAW kata Aisyah biasa mencium Aisyah dan beliau puasa. Dan kata Aisyah dia adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Sebetulnya pertanyaan saya ini mewakili teman-teman yang nggak berani nanya, Pak Asep. Kalau saya mah kan udah enggak. Untuk anak-anak muda, karena dia nggak berani nanya, malu. Kirain Pak Yaya masih nekat. Malu gitu kan. Mereka mau nanya malu. Saya ngewakilin doang, tahu perasaan anak muda. Kita lanjut ya, kita waktu mepet nih. Tanya lagi boleh, Ustaz? Silakan. Itu anak penasaran hikmahnya apa yang masalah soal perbudakan kesannya tidak dihapuskan gitu, Ustaz, hukumnya. Hukum perbudakan? Iya, Ustaz. Pak Abu Ismail nanya perbudakan sekarang dihapuskan atau tidak?
Ya, itu kesannya sampai nanti hari kiamat masih ada gitu kesannya, Ustaz. Iya, hukum perbudakan nggak dihazuf, nggak mahzuf. Ya, hukum perbudakan kekal sampai hari kiamat. Nggak ada ayat yang menasah hukum perbudakan. Kemudian dari sisi misalnya boleh mengawini budak, boleh boleh dijual belikan dan seterusnya, ini berlaku ya. Cuma sekarang dibahas apakah masih ada budak ya yang syar'i untuk zaman sekarang. Nah, ini lain permasalahan ya. Nah, ini bisa dirujuk. Tapi hukum asal perbudakan, hukum-hukum berkaitan dengan budak, nah ini tetap berlaku ya. Jadi kalau nanti misalnya ada masa terjadi perang syar'i ya dan bisa ada budak, maka sebagian ulama bahkan dibilang sepakat ulama ini hukum perbudakan tetap berlaku. Itu nanti insya Allah lain bab Pak Abu Ismail. Ya, untuk lengkapnya bisa dicari nanti di luar pembahasan kita. Baik, kita lanjut halaman selanjutnya, halaman 12. Man Yaqra halaman 12. Pak Yahya nih, Pak Ayah sama Pak Asep. Nah. Siap. Yang mana? Robi'an, saya dulu ya. Ya. Robi'an. Al-hujamatu. Wa misluha. Al-tabarru'a. Khabar. Oh, tabarru'u ya. Al-tabarru'u bidamin. Betul nggak? Ya, lanjut aja. Bidamil kasirin. Kasiri. Lanjut. Wal fasadi. Bidalilin qaulihi. Ya, bidalili qaulihi ta'ala. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Aftarol ya, maaf. Aftarol hajimu wal mahjumu. Aftarol hajimu wal mahjumu. Ya. Rawahu Bukhari. Wa bihadza afta Saikhoni Abdul Aziz ibnu Bazin wa Muhammad ibnu Usaimina rahimahullahu. Baik, mumtaz. Tarjim. Yang membatalkan yang keempat adalah berhijam. Apa hijam? Bekam. Ya. Bekam dan yang serupa dengan itu. Ya. Wa misluha yang serupa dengannya yaitu tabarru' biddam. Apa tabarru' biddam? Tabarru' bidama dengan darah ini apa nih? Tabarru' donor darah. Oh, donor darah. Darah yang mengeluarkan darah yang banyak ya. Darahnya yang banyak, ya. Wa fasdi. Ya. Dan merusak. Bukan, fasdu ini teknik perobatan yang terkenal juga ini sampai iya. Mengeluarkan darah juga. Nah. Mengeluarkan darah ya. Fasdi. Oh iya, yang itu kan darah lewat nadi itu yang di Sukabumi itu ya. Iya. Fasdun ya. Bidalili dibatalkannya, yang membatalkannya adalah dengan dalil hadis Rasulullah, sabda Rasulullah SAW. Aftoro hijamu. Aftarul hajimu. Hajim yang membekam orangnya. Orang yang membekam dan yang dibekam itu batal. Aftara artinya batal. Dia orang membekam sama yang dibekam itu batal puasanya. Bukan main, yang membekam juga batal. Iya. Masya Allah, baru nih buat saya nih. Riwayat Bukhari wa bihada afta, dan ini difatwakan oleh dua syekh yaitu Ibnu Baz dan Muhammad Usaimin. Ya, semoga Allah merahmati, menyayangi keduanya. Untuk yang keempat nih ada beberapa catatan ya. Yang pertama, Rawahul Bukhari ini kekeliruan. Boleh jadi dari rujukannya mungkin nggak dirujuk lagi oleh si penulis. Ini Aftarul hajimu wal mahjum ini nggak ada di Bukhari. Ini hadisnya Imam Ahmad sama Turmuzi. Jadi boleh ditulis ini hadis riwayat Imam Ahmad sama Turmuzi. Nggak di Bukhari ya.
Dan ini pendapat pertama, dan ini pendapatnya malahan hanya Imam Ahmad, pendapat ya Hambali ya. Sedangkan pendapat yang kedua, ini jumhur malahan mengatakan bahwasanya bekam tidak membatalkan. Jadi jumhur mazhab mengatakan bekam tidak membatalkan. Ya, di antaranya mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i juga mengatakan tidak batal. Ya, dalilnya hadis yang lain ya, yang dari Ibnu Abbas, ini Bukhari malah hadisnya. Bahwasanya Nabi SAW kata Ibnu Abbas, ihtajama wa huwa muhrim. Bahwasanya Nabi SAW berhijamah, berbekam dalam keadaan ihram, wahtajama huwa shaim, dan berbekam dalam keadaan dia berpuasa. Ya, dan Ibnu Abbas, ini pendapat yang masyhur dari Ibnu Abbas, mengatakan yang membatalkan itu adalah sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Jadi kata Ibnu Abbas, as-shaumu mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Jadi yang membatalkan itu apa, sesuatu yang kita masukkan, bukan yang kita keluarkan. Nah, orang bekam, orang donor darah, orang palsu itu kan mengeluarkan, bukan memasukkan. Ini pendapat yang masyhur dari Ibnu Abbas, mengatakan bekam dan yang serupa dengannya ini tidak membatalkan. Ya. Bikin lemas, Pak, bikin lemas itu. Nah, maka dirincikan oleh beberapa ulama. Yang pertama kata untuk hadis yang pertama, aftarul hajim wal mahjum, kata Ibnu Hajar, ini hadisnya dimansukh ya. Karena kalau kita lihat ini hadis berarti kan berlawanan sekelas ya. Maka kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ini aftarul hajim wal mahjum, ini hadis ini mansukh hukumnya oleh hadis yang tadi Ibnu Abbas. Nah, sebagian merincikan. Jadi pendapat yang pertama dia membatalkan, pendapat yang kedua itu jumhur tidak membatalkan, pendapat ketiga ini yang boleh kita kuatkan, ini dirincikan. Rinciannya gimana? Kalau dia badannya fisiknya lemah, maka ini tidak boleh berbekam ya. Ya, kalaupun mau bekam di malam hari kan gitu. Tapi kalau orang yang fisiknya kuat, maksudnya bekam pun tidak akan memberi pengaruh, ini mereka mengatakan ini boleh saja, tidak apa-apa. Nah, dalil mereka dari Ibnu Umar, ada riwayat dari Ibnu Umar, ini sahih dari Muwatta Imam Malik, bahwasanya Ibnu Umar awal-awal beliau melakukan bekam ketika puasa. Kemudian di akhir-akhirnya beliau tinggalkan ya dengan alasan karena bikin lemah, kata Ibnu Umar. Baik, ala kulli hal untuk bekam ini berbeda pendapat. Ya, pendapat pertama batal seperti di sini ya, ini pendapat Imam Ahmad, dan pendapat Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz ya. Pendapat kedua ini pendapat mazhab kita Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah sama Imam Malik tidak batal. Baik, jazakallahu khair Pak Yahya. Tafadhal Pak Asep, khamisan. Al-haidu wan nifasu lil mar'ati. Ya. Hada mufsidul lil sawmi bi ijma'il ulama'i. Ya. Faqad rawal Bukhari min hadithi Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Ya. Wa amma bin nisbati la listi'mali ba'dhan nisa'i ba'dhi mudhaf ilaih. Oh ya, mudhafan ilaih. Ba'dhin nisa'i li hububil liman il adati fi ramadana ya. Faqad qala Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu. Utsaimina ini Utsaimina. Jamak muzakkar salim. Utsaimina. Iya. Utsaimina rahimahullahu alladzi ara fi hadhil mas'alati annan nisaa la yasta'malna ya al-hububi. La al-hububa maf'ul bih. La yasta'milna ya, ini mudhari la yasta'milna al-hububa
al-hububa walhamdulillahi ala qudratihi Ya. wa ala hikmatihi. Baik, mumtaz. Terjem. Yang kelima yang membatalkan adalah Haid dan nifas ya pada wanita. pada wanita. Dan ini adalah fasad ya. mufsid lisom, Mufsid. membatalkan, merusak puasa. Merusak puasa berdasarkan ijma para ulama. Ijma para ulama. Berarti udah berapa yang ijma sampai sekarang? Tadi ini kan yang keempat ya. Yang Ah, kelima Ustaz ya. yang kelima. Berarti Berarti empat tadi Ustaz, ijma. ya 4 dah ijma. Pertama makan minum. Kedua apa? Yang kedua lewat hidung dan tenggorokan, hidung dan Enggak, itu khilaf. Khilaf. Nah, berarti yang khilaf, ijma ya. baru 3. Makan minum sengaja. Yang kedua jima. jima, Ya, hubungan suami Ya, istri. Yang ketiga jelas. haid dan nifas. Ya. haid dan nifas. Nah, ini ijma sepakat. Dua khilaf. 2 khilaf. Lanjut. Dan sungguh telah Dan diriwayatkan oleh telah Bukhari. diriwayatkan oleh Bukhari dari dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, tidakkah Ya, Jika- bukankah jika wanita haid lam tasol ya, Lam tusolli, dia tidak sholat. tidak sholat dan tidak berpuasa. Ya. Tusol. Ini dalil bahwasanya Sama dengan- haid dan nifas ini tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Lanjut. Adapun bin nisbah, adapun berkaitan, nisbat yang berkaitan. Adapun berkaitan dengan listi'mal, dengan istimal, Istimal menggunakan, menggunakan memakai ya. Sebagian wanita menggunakan hubub ini sejenis pil ya. Pil atau butiran. atau obat lah. Untuk menolak, untuk Ya. menahan. Menahan ada itu kebiasaan. Itu haid maksudnya. Kebiasaan haid ya. Kebiasaan Di haid. dalam Ramadan Apa telah hukum berkata, apa hukum Syekh. minum obat buat menahan haid kan gitu ya? Iya. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, apa kata beliau? Alladzi ara fi hadhil mas'alah, apabila melihat ya di dalam, yang saya lihat ya, menurut saya dalam masalah ini bahwasanya wanita la yasta'malna, la yastamilna al-hubub, tidak perlu menggunakan obat-obat tersebut. obat-obatan. Dan alhamdulillah Ya, segala ala puji atas qudrati, Allah, atas kodratnya, ya kodratnya, ada hikmahnya Ustaz ya. ada hikmahnya betul. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan seperti haid kepada wanita itu pertama pasti ada hikmahnya dan sudah takdirnya, sudah kodratnya. Ya. Tidak perlu ditahan Ustaz. Tidak perlu ditahan. Nah, tapi beliau mengatakan tak sampai haram ya, tak sampai boleh saja, tapi yang saya kuatkan kata beliau tidak dipakai. Dan ini ya, sebagian mengatakan kalau memang obat itu tidak sampai mempengaruhi kesehatannya dan memang benar-benar berhenti haidnya, ini boleh. Sebagian mengatakan seperti itu. Ya, termasuk ini ketika umroh dan haji ya. Karena umroh kan seperti umroh kan kadang wanita itu yang namanya ihram cuma sekali aja kan. Rombongan lagi kan. Nah, jadi sebagian mengatakan boleh dengan syarat pertama nggak mudarat kepada jasad, dan yang kedua memang yakin obat tersebut memang memberhentikan total ya darah. Kalau memberhentikannya nggak sempurna, maka tetap status haid. Ya, meskipun ada sedikit keluar, maka status tetap haid. Baik, tafadhal Pak Yahya Sadisan. Bukan saya itu Pak Asep. Oh, Pak Asep, boleh. Kemarin Siapa Pak saya Yahya sekarang? Oh, saya lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisan. Apa ya'u amdan tak ya'u ya'u takoya'u amdan bidalilin maruya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qol man zar'ah
Man daro'ah. Ya. Man zara'ahul qai'u. Man dara'ahul qai'u falaisa alaihi qada'in. Falaisa alaihi qada'un ya. Iya, qada'un. Isim laisa. Nah. Waman Istaqa'a amdan. Waman istaqa'a amdan. Fal yaqdi. Fal yakdi. Ya. Rawahu Abu Dawuda wa Tirmiziyu wa ghairihim. Wa ghairuhum. Ya. Bihadza aftas syaikhani Abdul Aziz ibnu Bazin wa Muhammad ibnu Utsaimin rahimahullahu. Baik. Tarjim. Yang membatalkan yang keenam adalah at-taqiyyu. Taqiyyu. Muntah. Oh, muntah. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Ya. Dalilnya adalah yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, man daro'ah. Siapa yang keluar muntah. Ya, zaro'ah artinya yang keluarnya tidak sengaja ya. Zaro'ah ini artinya yang dikalahkan oleh muntahnya. Maksudnya keluarnya memang dari perut langsung. Bukan karena keinginan. Ya, siapa yang muntahnya? Siapa yang muntahnya tidak disengaja. Muntahnya ya memang sakit ini kalau gitu. Falaisa alaihi qada'un, bukan bermaksud memuntahkan makanan. Bukan, laisa alaihi qada', tidak ada atasnya qada'. Tidak tetap sah. Tidak perlu qada puasa. Ya. Oh, dan siapa yang istiqo'ah? Ya, istiqo'ah ini memaksa muntah ya, atau sengaja. Oh, itu istilahnya itu yang orang Ratu Inggris itu ya. Dan siapa saja yang apa namanya itu sengaja berusaha untuk muntah dengan sengaja. Iya. Fal yaqdi, maka hendaklah dia qada saumnya. Qada saumnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dan yang lainnya. Wa bihadza afta, dan ini sudah difatwakan oleh dua syekh, yaitu Syekh Ibnu Baz dan Syekh Utsaimin. Semoga Allah merahmati keduanya. Nah, ini pendapat jumhur ya, untuk muntah ini kalau sengaja ini membatalkan. Karena dalilnya kuat, hadis Abu Daud dan Tirmizi ya. Ini hadisnya sahih. Nah, dari hadis ini jumhur mengatakan bahwasanya muntah sengaja itu batal. Kalau tidak sengaja dalam artian memang mual perutnya karena safar misalnya, nah ini tidak sampai membatalkan, maka dia tetap lanjutkan puasa dan tidak perlu mengqadha. Kalau sengaja, apapun alasannya, ini batal ya. Jadi kalau tidak sengaja, tidak batal puasanya? Tidak batal, meskipun keluar isi perut semuanya. Ya. Iya. Baik. Kamil, Ustaz. Ya. Tafadhol. Kadang-kadang ada sebagian orang itu kalau dia gosok gigi atau dia bersiwak itu mual gitu Ustaz, dan mau muntah, dia sadari bahwa kebiasaan itu. Kalau dia lakukan kan itu masuk kategori sengaja atau tidak pada gosok gigi atau membersihkan gigi, itu kebiasaan baik puasa maupun tidak puasa Ustaz ya. Kalau untuk gosok gigi nanti ada hukumnya ya, untuk hukum siwak ya. Itu boleh saja. Kalau siwak ini sepakat boleh, tapi kalau untuk odol yang sekarang ini khilaf ulama ya. Malahan kalau dikhawatirkan bisa masuk ke dalam tenggorokan nih, malahan dijauhi sebagusnya. Maksudnya tidak usah antum gosok gigi di siang hari. Tunggu aja antar maghrib. Malam boleh puasnya kan. Ya, untuk kayak kasus dia tadi, kalau memang sampai dia muntah itu kan artinya keluar semua. Kalau gosok gigi ada sampai muntah Pak Asad? Ada kadang-kadang kan muntah karena dia sudah agak kayak masuk ke dalam kalau seperti ini mungkin kita anjurkan ke dia jangan antum gosok gigi di siang hari. Ya karena kalau antum memang kebiasaannya seperti itu kan gitu. Nah, dikhawatirkan ya. Begitu. Dikhawatirkan bisa membatalkan.
Pak Guru, Pak Yai. Ya. Pak Yai. Tambahan nih, mengeluarkan muntah sengaja itu istilahnya itu anoreksia. Anoreksia ya istilah ilmiahnya ya. Iya, supaya dia keluar lagi itu, memaksa muntah. Oh ya. Seperti Ratu Dayana tempo hari, anoreksia. Bisa kalau khair faedahnya Pak Yahya. Baik, Ustaz Fikar, lanjut. Sabian. Al-istimna'u. Istimna'u. Al-istimna'u. Ya. Yaqozotan. Ya, yaqzotan. Yaqzotan. Sawaan bikublatin au lamsin au ghairihima. Ya. Bidalilin qaulihi sallallahu alaihi wasallam yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ya. Waqad zakara Ibnu Qudamah fil Mughni. Ya. Annaman anzala biqublatin aw lamsin fa innahu yuftiru bi ghairi khilafin ya'lam. Yu'lamu. Bihaza afta asy-syaikhu Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Mumtaz. Tarjim. Yang ketujuh. Istimna apa istimna? Istimna ini menyengajakan keluar mani ya? Iya, menyengajakan keluar mani. Ya. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Sengaja, ya. Ya, kelihatan dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar. Dalam keadaan bangun, bukan dalam keadaan tidur. Nah, sama saja, baik caranya dengan cara kublah, berarti kublah. Ciuman. Ciuman, lamsin, sentuhan ya, perabaan. Sentuhan, betul, sentuhan. Sentuhan ya. Atau selainnya. Nah, mana dalilnya? Dalilnya dari Nabi Muhammad SAW meninggalkan makan dan minum dan syahwat. Ya, ini hadis qudsi ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, puasa itu buatku dan aku yang akan membalasnya. Dia meninggalkan makan dan minumnya dan syahwatnya min ajli. Nah, jadi maksudnya karena saya. Nah, jadi di sini disebut ta'am, syarab dan syahwat. Ya, maka dari sini diambil pendalilan bahwasanya berarti makan, minum dan mengeluarkan mani dengan sengaja berarti dia melanggar syahwatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lanjut. Tunggu. Telah menyebutkan dari Ibnu Qudamah dari kitab Al-Mughni bahwa barang siapa yang mengeluarkan apa ya? Ya, yang keluar dari disebabkan dengan ciuman atau rabaan, maka dia yuftir. Dia batal. Bighairi khilafin yu'lam. Dan tidak ada khilaf. Yu'lamu diketahui. Misalnya tidak diketahui ada khilaf di sini kata beliau. Kata Ibnu Qudamah. Dan ini adalah difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin ya. Nah, ini hampir pendapat jumhur ya. Ini membatalkan dan mereka sepakat ya bahwasanya dia membatalkan dan wajib qada saja nanti di luar Ramadan. Tidak perlu kafarat yang tadi, kafarat mughallazah. Nah, ini sepakat ulama bahwa kafarat hanya untuk yang jima ya. Lanjut. Saminan istimsyaku bil bakhuri mudafilai. Bakhuri muta'ammidan. Muta'ammidan bihaisu yadkhulul jufu. Yadkhulul jaufa, maf'ul bih. Jaufa. Lianna
lahu Jurman. Ya. Jerman ya. Oh, Jerman. Wa bihadza Wa bihaza afta as-Syaikhu Muhammad ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Perhatikan nomor 8, pembatal nomor 8. 8. Apa di istinsyak tadi? Istinsyak, masukkan air ke hidung. Kalau air Wudu ya. Apa? Ya, istinsyak masukkan ke hidung, tidak mesti air. Di Hidung. sini yang dimasukkan Ya, ke hidungnya hidung. bakhur. Tahu bakhur? Bakhur tuh kayak apa? Pewangi gitu ya. Ya, wangi-wangian itu yang dibakar itu. Wangi-wangian ya. Kayak, Iya kan, kayak wangi-wangian. dupa itu ya. Buat dupa Arab istilahnya Ustaz ya. Iya, betul. Ya, antum hirup itu kuat-kuat. Ini nama istinsyak. Ini membatalkan puasa ya. Jadi khusus bakhur, ya bakhur tuh yang wangian yang jenis tadi, kalau dihirup kuat-kuat ini membatalkan. Ya, dengan syarat muta'ammidan, sengaja. Bihaitsu, ya, lanjut. Bihaitsu di mana dia yadkhul jauf. Karena bihaitsu karena dia memasukkan masuk kepada jauf, rongga. Rongga sampai ke lambung ya. Rongga ini maksudnya rongga tenggorokan, rongga makanan lah. Nah, ini alasannya ya. Li'anna lahu jirman. Jadi kenapa bakhur ini membatalkan? Karena bakhur itu memiliki materi jirman. Jirman ini materi padat ya. Jadi dia walaupun nggak terlihat, tapi dia ada materi padatnya. Meskipun kita lihat sekilas seperti asap, ya kan? Nah, jirman itu dia ada materi padatnya. Kalau dihirup, maka dia masuk ke lambung. Ini difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin. Dan ini khusus bakhur ya. Jadi kalau selain bakhur seperti parfum, ini ulama mengatakan kalau antum hirup wangian parfum ini nggak membatalkan. Karena dia nggak ada jermannya. Jerman itu tadi materinya, materi padatnya. Kalau parfum kan hanya sekedar wangian kan. Kalau ini kan seperti antum hirup asap rokok kan gitu ya. Ada jermannya. Nah, tasian lanjut. Ini Abu Ismail izin ya. Jadi antum Fikar bertanggung jawab sampai akhir. Oh gitu. Tasian. Gosil kila. Ya, gasilul kila. Nah. Gosilul kila. Iza kana bitagyiril adami au biidofati mawadin gizaiyata ilaihi. Nah ini mawadin gizaiyatin ilaihi. Kama afta bihaza Syaikhani Abdul Aziz Ibnu Baz wa Syaikhu Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Mumtaz. Rajim, yang ke-9 yang membatalkan. 9 Gusil itu gasilul kila, ini cuci ginjal. Kila itu jamak dari kil ya. Ginjal. Tahu cuci ginjal? Cuci darah ya? Cuci ginjal, cuci darah ya Ustaz ya? Iya, cuci darah. Idza kana bitagyiridam, apabila ini ada syaratnya ya. Itu cuci darah membatalkan apabila bitagyiridam, artinya menukar, tagyir dia mengganti darah. Ganti darah ya. Ya, masukin darah baru kan gitu ya. Au bi idofati, atau dengan idofati mawadin ghidaiyatin ilai. Idofah artinya mencampur ya, atau menambahkan. Menambahkan mawad ghizaiyah, zat-zat yang ada gizinya ya, ilai, kepada darah tersebut. Ya, jadi cuci darah membatalkan dengan alasan ini. Pertama, ada perputaran darah. Yang kedua, di dalam darah tersebut ada mawad ghizaiyah ya. Gizi. Sebagaimana difatwakan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Ya. Jadi kalau cuci darah ini membatalkan, meskipun dia seakan-akan kuat untuk puasa. Ya. Tapi kalau udah seperti ini masuk marad muzmin ya. Marad muzmin kemarin kita artikan marad yang sudah kronis ya. Maka dia sebenarnya sudah nggak wajib puasa dan boleh untuk fidyah saja. Nah, kalau memang dia sudah kritis dan sudah rutin untuk cuci darah. Akhiran, terakhir,
Yang terakhir, akhiran, Zakara Syekhu Muhammad ibn Utsaimin rahimahullahu anna hazihil mafsadata anna hadhil mufsidati. Mufsidati la tuftiro as-shaimu illa bisalas la tuftiru as-shaima la tuftiru as-shaima illa bisalasi syurutin. Ya, artikan. Terakhir. Syekh Muhammad Utsaimin menyebutkan. Sungguhnya ini. Ya, pembatal ini. Pembatal yang ini yang di atas tadi ya, yang 9 tadi ya. Yang 9 tadi di atas. Ya. La tufattiru as-shaima. Dia tidak akan membatalkan puasa orang puasa illa bisalasi syurut. Kecuali dengan tiga kondisi. 3 syarat. Ini penting kita mengetahui 3 syarat ini. Jadi apapun pembatal yang tadi, yang 9 tadi, itu berlaku kalau syarat yang 3 ini terpenuhi ya. Kalau 1 tidak terpenuhi, maka dia tidak membatalkan. Nah, unik ya, jadi kita lihat syarat ini. Jazakallah khair, Ustaz Fikar. Baik, siapa yang baca syarat? Halaman selanjutnya. Ustaz Jamuri hadir? Nggak ada ya? Sama Ustaz Rino? Baik, nggak ada Ustaz Jamuri sama Ustaz Rino? Baik, siapa yang mau? Yang belum baca? Boleh, silakan. Yang belum baca, yang mau baca silakan. Nah, tidak ada ya? Boleh lagi, Ustaz? Ustaz, boleh nggak? Baik, siapa nih? Abu Nova sama Ustaz Asep? Saya dulu, Ustaz. Baik, tafadhol. Ustaz Abu Nova sama Pak Asep. Pak Asep dulu aja, Ustaz. Insyaallah, saya dulu ya. 6. Al-awalu. An yakunu aliman. An harfu nasab. An yakuna aliman bil hukmi wa aliman bil waqti. Ya. Asani. An yakuna dzakiran saumati. Li saumihi. Mihi. Asalisu an yakuna muhtaron. Ya. Al-awalu. Yang pertama ayakuna aliman. Ya, apa artinya? Dia ya an yakuna aliman. Dia dalam keadaan alim, berarti alim. Mengetahui bil hukmi. Mengetahui hukumnya. Wa aliman bil waktu dan mengetahui waktu. Nah, jadi syarat membatalkan yang 9 tadi, dia tahu memang hukumnya membatalkan. Maka kalau antum jima di siang Ramadan, tapi antum nggak tahu hukum itu membatalkan, maka puasa tetap sah. Waduh. Atau makan, minum, ya tetap makan, minum, tetap rokok, dan seterusnya. Tapi antum benar-benar nggak tahu, ini tidak membatalkan. Yang kedua, aliman bil waktu, yaitu antum tahu memang waktu belum masuk. Ya, atau waktu itu masih siang. Maka kalau antum kerjakan, maka membatalkan. Tapi kalau sekiranya ada talabus, misalnya gelap ya kan, dan jauh dari radio, nggak ada azan, dikiranya udah maghrib, padahal masih jam 5 sore. Berarti dia belum tahu waktu, maka ini tidak membatalkan. Ya. Yang kedua, syaratnya. Ayakuna zakaron saumahu. Ya, dia harus dalam keadaan ingat kalau lagi puasa. Nah, jadi kalau orang makan minum walaupun 3 piring, tapi dia lupa kalau lagi puasa, maka ini tidak membatalkan. Ini ada hadisnya khusus untuk ini. Kata Nabi SAW, man nasiya wa huwa shaim, siapa yang lupa dan dia lagi puasa, lalu dia makan dan minum, maka hendaklah dia lanjutkan puasanya, karena itu adalah rezeki dari Allah ya. Allah yang telah ngasih dia makan minum. Tapi dengan syarat kalau diingatin harus berhenti ya. Atau kalau dia ingat harus langsung
berhenti. Yang ketiga, mukhtaron. Apa di mukhtar? Mukhtar artinya karena kehendak sendiri. Ini mukhtar. Khiyar dia sendiri, karena pilihan. Bukan karena terpaksa. Jadi lawan mukhtar ini mukroh ya. Dia dipaksa. Kalau dipaksa ini tidak membatalkan. Dia dipaksa makan, minum ya. Dia dipaksa jima, hubungan suami istri. Ini tidak membatalkan. Kalau dipaksa ya. Ya, hadisnya itu jelas, kata Nabi SAW, diangkat pena dari 3 orang. Yang ketiga adalah dari orang yang dipaksa. Jazakallah khair Pak Asep. Jazakallah. Tafadhal. Belum ngerti mengenai muhtaron Pak Yai. Muhtaron dia kehendak sendiri Pak. Maksudnya kehendak sendiri membatalkan. Kehendak dia memang keinginan untuk membatalkan, bukan karena dipaksa. Maka kalau dia memang sadar, ya dia syarat dia tahu hukumnya dan dia ingat lagi puasa dan dia memang berkehendak dari dirinya sendiri, maka ini batal. Oh. Bukan karena dipaksa. Kalau dipaksa batal nggak? Nggak batal karena syarat 3 nggak terpenuhi. Oh. Ya. Jadi tidak batal kalau kalau dipaksa. Kalau dipaksa nggak batal. Oh gitu. Nah. Ya makasih. Nah. Tafadhal Ustaz Abu Naufal, ma hukmu as-su'al sadis ashar? As-su'al tsani asyara. Ini bukan sani, sadis. Yang ke-6. Oh iya, sadis asyara wa asyara. Ya. Asadisa asyara. Asadisa wa asyara. Enggak ada wa. Ini untuk belasan langsung. Tarkibnya langsung ya, sadisa asyara, Ustaz. Ya. Ma hukmu man yuftiru amidan min ghairi udhrin. Ya. Artikan. Perhatikan dulu. Apa hukum? Apa hukum bagi siapa yang membuka ya, Ustaz? Ya, yang membatalkan? Maksudnya dia hukum orang yang berbuka secara sengaja tanpa uzur. Oh iya. Ini hukum orang yang maksudnya enggak niat puasa Ramadan. Siang pun dia tak makan, tak merokok, apa hukumnya? Al-jawabu apa? Ala hudrin azimun. Azimin. Ya. Wa qad jaa'a an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sami'tu Rasula maf'ul bih Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu enggak ada Rasulullah afwan Ustaz. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu baina ana naimun baina ana ya Ustaz. Baina ana naimun ida atani. Ini bukan ida, id. Oh, id atani rajulani fa akhadha bi ghadab ayya. Ya. Bidab'iyya. Ya. Wasaqa al-hadithu. Al-haditha, maf'ul bih. Oh, al-hadith. Maf'ul ya, Ustaz. Ya. Wa fihi thumma intalaqa bi fa idza qaumu Ustaz. Fa idza qaumun ma'luqun. Enggak, ini mu'allaqun, digantung. Oh. Nah. Mu'allaqun bi'araqibihim. Ya. Musyaqqatan asyaquhum. Ya. Tasilu asyaquhum daman. Ya. Qultu man haula'i. Qala haula'i alladhina
yuftiruna qabla tahillati saumahum. Nah, mudhaf ilaih. Oh, saumihim. Ya. Rawahu An-Nasa'i fil kubra wa ghairihi wa sahihihi. Ini fil madi. Wa sahhahahu al-Dhahabi. Ya, Imam Az-Zahabi. Baik, tarjim. Barakallahu fiik. Abu Nafa al-jawab. Pada khotro itu apa ya, Ustaz? Ala khatarin azim. Orang yang berbuka secara sengaja di siang Ramadan itu ala khatar. Khatar bahaya. Berada dalam bahaya yang sangat besar. Ya. Dan sungguh telah datang dari Abu Umamah, semoga Allah meridhoinya, berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersabda, di antara kami. Enggak, baina ini ketika ya. Baina ana naimun. Ketika saya tidur, ya. Atani datang. Ini Nabi mimpi ya. Ketika saya lagi tidur, iz atani, ya, tiba-tiba atani, berarti ata datang. Mendatangi saya atau datang kepadaku dua orang laki-laki. Fa'akhadha, lalu mereka berdua laki-laki tadi memegang, memegang pundak. Nah, dhab'ai bukan pundak, ini otot lengan. Oh, otot lengan. Memegang lengan saya boleh. Nah. Memegang lengan saya. Sako itu wasaqal hadis, dan saqo artinya melanjutkan hadisnya. Ini hadis panjang ya, jadi dipotong ya. Wasaqal hadis dan lanjutan hadisnya. Dan di dalamnya, nah, di dalam hadis tersebut ada lafaz lanjutannya, ini dia. Kemudian intolako, ya, dua laki-laki tadi intalaqo bi, berarti intalaqo berangkat dengan saya. Berangkat dengan saya. Maka jika faida qaumun, maka tiba apabila maka apa nih kita artikan ya? Faida qaumun walakun, maka boleh jadi kita artikan maka ketika itu saya melihat kaum maklukun mu'allaqun, digantung ya. Digantung ya, San. Ya. Digantung dengan arakib itu tumit. Oh, digantung dengan tumitnya. Dengan tumitnya. Terbalik tumitnya di atas ya, kepala di bawah. Musyaqqaqatan asdaquhum. Musyaqqah ini dirobek ya. Dirobek. Asdaq ini rahang, mulut kiri kanan itu, rahang itu. Oh, jadi dia digantung dan rahangnya itu mulut kiri kanan tuh ditarik gitu ya. Itu musyaqqaqah. Tasilu asdaquhum daman. Tasil artinya mengalir. Terpisah rahang. Mengalir darah dari rahangnya. Ya. Rahang mereka itu mengalirkan darah. Qultu, saya berkata, kemudian, siapa saya ini? Siapa saya? Ulai alladhi, yang berbuka sebelum waktunya. Qultu, saya berkata, siapa saya? Abu Umamah. Salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ya? Oh, Nabi. Ini kan iya. Abu Umamah menceritakan tentang mimpi Nabi ya. Maka kata Nabi bertanya ya, man haula? Siapa mereka itu? Kepada malaikat dua orang tadi ya. Oh, nah. Qala. Maka salah satu di antara mereka berkata, ini adalah orang yang mereka adalah yang berbuka sebelum waktunya berbuka puasa. Iya. Tahillah halal untuk berbuka. Ya, qabla tahillati somim, sebelum datang waktu halal untuk berbuka dari puasa mereka ya. Itu orang yang berbuka di siang hari sebelum datang waktu berbuka. Ini dalil tentang bahaya orang berbuka dengan sengaja ya. Nanti digantung dengan tumit ya dan ditarik rahangnya ya. Hadis Nasa'i, riwayat Nasa'i dalam Sunan beliau Sunan Kubra. Dan yang lainnya juga hadisnya sahih menurut Imam Az-Zahabi.
Nah, ini dengan syarat yang 3 tadi ya. Syaratnya 3 tadi apa tadi? Dia alim, dia tahu hukum puasa itu wajib, dan dia juga tahu mengingat sedang puasa. Ya, dia lagi ingat juga nih lagi Ramadan, dan dia mukhtar, dia punya pilihan. Maksudnya dia mau puasa bisa, tapi dia tidak mau mengerjakannya. Nah, jazakallah khair Ustaz Abu Naufa. Jazakallah khairan Ustaz. Ini anak lanjutin ya biar kita cepat selesai. Mudah-mudahan nanti sampai halaman 15 hari ini. Baik, as-su'alu as-sabi'a asyara, soal yang ke-17, ma hukmu isti'malil miswaki fi nahari Ramadhan. Ini yang tadi ditanyakan, apa hukum menggunakan miswak, ya, siwak ya, atau sikat gigi, fi nahari Ramadhan, di siang Ramadan. Al-jawabu sunnatun. Hukumnya adalah sunnah. Waqad rawal Bukhari fi sahihi min hadithi Aisyah radhiyallahu anha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku mutahhiratun lil fammi mardatun lirabbi. Jadi jawabnya hukum bersiwak di siang Ramadan sunnah. Dan ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari hadis Aisyah. Ini dalilnya bahwasanya Nabi SAW bersabda, siwak itu adalah membersihkan mulut dan mendapatkan keridhaan dari Rabbun ya. Ini tentang siwak ya. Sedangkan untuk ma'jun itu odol ya, dan sikatnya. Ini ulama sebagian mengkiaskan siwak ke sana. Jadi sama saja hukumnya. Dia untuk pakai siwak, kalau nggak ada siwak boleh pakai odol, ini hukumnya tetap sunnah ya. Tapi mereka mengasih tanbih ya, perhatian kalau dikhawatirkan karena odol itu bisa masuk ke tenggorokan, maka disarankan tidak dikerjakan di siang hari. Beda ada sama siwak. Kalau siwak ini insya Allah ini aman dari masuk ke tenggorokan, karena benda padat. Baik, lanjut. As-su'al al-thamina asyara, soal yang ke-18. Ma hukmu siyami man adzana atau man udzina alaihil fajru wa huwa junubun. Ma hukmu siyam, apa hukum puasa orang yang terdengar atasnya azan ya, fajar, azan subuh, dan dia dalam keadaan junub. Nah, jadi dia malamnya berhubungan, lalu belum sempat mandi dan azan, kan gitu. Al-jawabu as-sawabu sihhatu siyamin. Yang benar, pendapat yang kuat, yang benar ya, adalah sah puasanya. Wa naqalahu ba'duhum ijma'an. Malahan sebagian ulama menukil ijma'. Jadi pendapat sepakat ulama terhadap hal ini ya. Bahwasanya orang yang junub di pagi hari ini tetap puasanya sah. Dalilnya ada wa yadullu alaihi ma jaa fi sahihil Bukhari wa Muslimin min hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat ashhadu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu kana la yusbihu junuban min jima'in ghaira ihtilamin thumma yasumuhu wa kadzalika aidan idza tahurat al-mar'atu qabla al-fajri fayajibu 'alaiha as-shaumu walau lam taghtasil illa ba'da al-fajri. Ya, ini dalilnya. Yang benar adalah sah puasanya, dan ini sebagian menukil ijma' dan menunjukkan atasnya, dalil atasnya adalah apa yang datang dari Sahih Bukhari dan Muslim ya. Dari hadis Aisyah berkata, asyhadu, saya menyaksikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana, beliau pernah ya, karena kita pernah, annahu kana la yusbihu junuban, beliau pernah mendapati subuh dalam keadaan junub. Min jima'in, karena setelah jima, hubungan di malam harinya. Gairo ihtilamin, bukan karena mimpi ya. Jadi junubnya karena jima, bukan mimpi. Tsumma yasumuhu, kemudian beliau tetap berpuasa. Wa kadzalika aidan, begitu juga ya, seperti itu juga idza tahurat al-mar'ah, begitu juga kasusnya kalau wanita suci dari haid qabla al-fajri, sebelum fajar. Ya, misalnya kebiasaan wanita tuh dia sucinya jam 10 malam misalnya. Dan dia belum sempat mandi ya sampai fajar. Wajibu 'alaiha as-shaum, maka wajib atasnya puasa walau lam taktasil, meskipun dia belum sempat mandi kecuali setelah waktu fajar ya. Baik, kita lanjutkan 2 pertanyaan ini. Ya, habis itu kita istirahat. As-su'alu tasi'a asyara, ma hukmu ya bukhokh ya. Bukhokhur ribwi lis-shaimi.
Ma hukmu bakhakh ar-ribwi lis-shaimi? Al-jawabu as-sahihu annahu la yuftiru ya. Li'anna al-bukhakh yatabakharu wa la yasilu lil ma'idah ya. Lil ma'idati. Wa bihadza afta Syekhani Abdul Aziz bin Baz wa Muhammad bin Utsaimin rahimahumallahu taala. Soalan ke-19, apa hukum bukhakh ribwi ini obat asma ya? Yang dihirup ya. Bagi orang berpuasa, misalnya dia ada penyakit riwayat asma, lalu dia menggunakan obat asma. Apa hukumnya? As-sahih, pendapat yang kuat, annahu la yuftir. Ini tidak membatalkan, meskipun lewat hidung. Alasannya li'anna al-bukhakh yatabakhar. Karena bukhakhnya, yaitu uapnya atau isinya, yatabakhar. Yatabakhar itu menguap. Ya, dia enggak mengandung benda padat. Wala yasilu lil ma'idah, dan dia tidak sampai menuju lambung. Ma'idah artinya isi perut lambung ya. Wa bihadza, dan ini difatwakan oleh Syekh Bin Baz sama Syekh Utsaimin. Jadi kalau obat asma ini tidak membatalkan puasa. Nah, terakhir as-soal al-ishrun. Ya, as-soal al-ishrun. Ma hukmu minzaril ma'idati lis-shaim? Ini hukum menggunakan teropong lambung ya. Minzar teropong, al-ma'idah lambung, lis-shaim hukum menggunakan teropong lambung. Ini orang yang sakit ya, dimasukkan sejenis alat ke lambungnya dan di ujungnya ada teropong ya. Ya mungkin ada istilah kedokteran, nanti bisa dicari. Al-jawabu as-sawabu annahu la yuftir. Nah, kalau dimasukkan ke lambung alat ini, maka pendapat yang kuat dia tidak membatalkan. Illa in wudi'a ma'al minzari maddatun duhniyatun mughdiyatun tusahilu dukhulal minzari. Fahuna yuftiru as-shaimu bihadhihi al-maddati la bidukhulil minzari. Wa bihadza afta Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala. Pendapat yang kuat bahwasanya ini tidak membatalkan meskipun dia dimasukkan sampai lambung lewat mulut. Kecuali ada syarat. Kecuali jika in wudi'a ma'al minzar, kecuali jika ditempatkan bersama teropong tadi, alat tadi, madatun duhniyah. Sejenis zat madah, duhniyah yang ada lemak, zat lemak, mughdiyah yang memiliki zat makanan untuk tusahil dukhul al-minzar, untuk memudahkan masuknya alat tadi, teropong tadi. Nah, jadi ini kalau seperti ini maka kata ulama membatalkan. Fahuna yuftir, maka dia batal puasanya, yuftiru as-shaim, orang puasa itu batal dengan alasan bihadhil madah, dengan dikarenakan madah ini, dengan dikarenakan lemak ini, bukan karena alatnya. La bidukhulil minzar, bukan disebabkan masuk alatnya, jadi membatalkannya bukan karena alat tapi karena zat-zat ya lemak tadi ya, untuk memudahkan masuknya alat tersebut. Ini difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahumullah taala. Baik, alhamdulillah sampai di sini kita cukupkan. Yang bertanya silakan. Nah, saya jawaban nomor 19, obat asma tidak membatalkan adalah bertentangan dengan tadi yang saya tanyakan, yang itu yang bahwa masuk hidung tadi, yang halaman nomor 11. Ya. Wa misluhu, dia bilang batal di yang halaman 11 masuk hidung. Sekarang dijawab oleh nomor 19 tidak batal. Yang mana? Halaman 11 wa misluhu idkhala ya ila, yaitu yang lewat hidung. Ya, yang di 11 ditulis apa? Membatalkan, memasukkan sesuatu lewat hidung tapi sampai ke lambung. Seperti, yang mana? Yang nomor yang halaman 11. Halaman 11 kan ada ilal jaufnya. Sampai ke lambung. Iya. Dia beda sama alat asma. Alat asma dia menguap, kan itu tadi alasannya. Untuk asma enggak sampai batal karena dia menguap. Jadi dia enggak masuk ke dalam rongga kita. Beda sama obat tetes, dia masuk ke dalam rongga. Dan kalau antum pernah mencoba, antum akan merasakan di kerongkong kita terasa itu, cairan itu. Ya. Maka ini membatalkan Pak. Jadi beda ya. Kalau obat asma, ini dia alasannya nggak batal karena dia menguap. Dia nggak masuk ke lambung. Dia menguap. Dia seperti semprot gitu ya.
Seperti apa? Dia bukan nggak mengandung zat padat. Ini alasannya ya. Tapi yang nebulizer, yang untuk ke hidung, yang uap, itu berasa ke tenggorokan loh. Yang obat asma. Iya, obat asma dengan nebulizer, dengan alat, itu kan ada obat tetesnya. Bukan obat tetes. Kalau obat tetes batal, beda ya. Iya, obat ini tetes. Yang obat hirup, Pak. Kalau Bapak pernah coba nggak obat asma yang hirup, dihirup? Bukan iya, ditetesin. yang dihirup itu asalnya itu tetesan, terus pakai nebulizer dia menjadi mengkabut. Asalnya tetesan, dengan alat nebulizer colokin ke listrik, maka cairan itu akan mengabut. Baik. Yang ala kulli hal ini pendapat ya, kalau ini salah satu pendapat. Ini masalah kontemporer. Kalau antum rincikan di sini, ini banyak pendapat di sini. Iya. Nah, beliau merajikan pendapat ini tidak membatalkan dengan alasan karena dia tidak mengandung zat padat dan dia menguap ya. Kalau ciri-cirinya sama, dia menguap dan nggak sampai ke lambung, berarti nggak batal. Kalau cirinya berbeda, ya obatnya berbeda jenisnya dan antum merasakan, berarti dia masuk ke dalam yang membatalkan. Jadi sampai tenggorokan, dirasakan sampai tenggorokan batal ya? Ya. Karena hidung punya jalur ke lambung ya. Ini bisa ditanya ke ahlinya. Iya, THT. Terus tadi mengenai sikat gigi, kalau kumur-kumur dengan antiseptik menghilangkan bau mulut gimana tuh? Nggak masalah, selagi nggak masuk ke dalam tenggorokan, jangan diminum. Maka antum berwudu itu boleh, berwudu kumur-kumur itu nggak apa-apa, asal jangan berlebihan ya. Kalau berlebihan itu bisa masuk ke dalam tenggorokan. Selagi dia nggak berlebihan nggak apa-apa. Oke, baik, makasih. Silakan yang mau bertanya. Ustadz, mau tanya Ustadz. Nah, tafadhol. Terkait tadi hukuman seorang yang berhubungan di siang hari itu Ustadz, itu mengenai ibadah saum yang berikutnya itu dia harus mengerjakan dulu sampai selesai atau bagaimana pelaksanaan itunya Ustadz? Hukumannya itu. Ya, wajib. Ramadannya disempurnakan dulu. Iya. Dan dia mengqadha setelah Ramadan. Oh, tayyib Ustadz. Mengqadha setelah Ramadan. Nah. Dan ini berlaku untuk sekali batal ya. Maka kalau antum 5 hari berturut-turut, ini covernya lebih banyak lagi ya. Lebih banyak lagi. Iya. Setelah Ramadan. Dengan syarat yang 3 tadi, dia memang tahu hukumnya, memang sengaja, ya kan? Tahu. Nah, karena dalilnya dari hadis itu memang 1 kali ya. Dan ini pendapatnya pembahasan di sini luas, maksudnya panjang. Cuma di sini kan ringkasan saja. Termasuk di sini dibahas apakah istrinya juga ikut kafar atau hanya suaminya saja. Ya, terus bagaimana kalau dia memang dia nggak puasa dari awal, misalnya dia lagi safar atau lagi sakit, apakah dia boleh berhubungan atau tidak? Ini pembahasannya panjang ya. Nah, bisa dirujuk lagi. Nah, kalau dia lagi safar, lagi safar atau sakit, boleh nggak berhubungan? Boleh dong. Nah, belum mengatakan boleh ya. Boleh. Karena memang dari awal dia sudah tidak dikenakan kewajiban. Maksudnya dia dari awal dikenakan rukhsah untuk berbuka, maka dia boleh. Pak Asep, keluar kota dulu Pak Asep. Pak Asep, Pak Muhammad Asep nih. Saya sama Asep Yama belum kenal. Pak Muhammad Asep keluar kota dulu Pak. Kan lockdown Pak. Hah? Lockdown ya. Kan pakai mobil pribadi bisa. Asal 83 km Cianjur udah boleh. Bisa coba ya. Ini puasanya aja mau diusulkan nggak puasa Ustaz. Wah. Ya ini kalau masalah kondisi sekarang apakah puasanya kena rukhsah ini ntar diserahkan kepada ahlinya ya. Cuma kalau kemarin ada dengar dari fatwa Syekh ulama Mufti Azhar, beliau bilang puasa tetap wajib karena antum puasa nggak puasa ini nggak mempengaruhi kepada, nggak sampai darurat maksudnya. Antum kalau puasa maka antum besar kemungkinan terkena virus. Ini nggak sampai ke batas ini katanya. Tapi ntar ini pembahasan ini kita serang kepada ahlinya nanti. Puasanya online aja, puasa online. Puasa online Pak ya. Baik, ada kulihal, ada lagi bertanya, kalau enggak kita cukup di sini. Insyaallah besok mudah-mudahan khatam kita buku ini ya.
sampai akhir ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita ambil, pertama dari sisi hukum fikihnya. Amin. Dan yang kedua dari sisi baca kitabnya ya. Jadi memang fungsi sebenarnya sih target awal kita nih baca kitabnya. Nah, tambahannya itu fikihnya itu tambahan saja. Iya. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Makasih Pak Guru. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama Pak, barakallahu fiik.